Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemes banget nih? Kenapa? Puasa? Sama, ibu juga puasa. Semuanya juga pasti puasa. Jangan dijadikan alasan ya. Jangan mentang-mentang kalian lagi puasa jadi males-malesan belajarnya. Ya, nggak boleh. Harus tetap semangat ya. Ibu perhatikan juga tadi ada tuh yang tidak menjawab salam ibu. Hukum menjawab salam apa? Wajib. Maka dari itu kalau ada yang menyampaikan salam harus dijawab ya. Ibu ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu lihat hari ini pada lemas banget nih. Yel-yel yang biasa kita bawakan masih ingat? Oke. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Masih semangat semuanya? Luar biasa. Ya, jangan dijadikan alasan nih. Jangan mentang-mentang puasa. Dari tadi kelihatannya pada lemas-lemas banget ya. Oke, sebelum ibu buka pembelajaran hari ini, ibu minta semuanya berdiri. Semuanya, yang perempuan, yang laki-laki, semuanya berdiri. Kan kelihatan nih siapa yang gak rapi. Tuh, laki-laki yang bajunya belum dimasukkan, masukkan dulu nak. Yang dasinya juga miring-miring dirapihkan. Harus rapih ya. Yang perempuan nggak usah dimasukkan bajunya ya. Kerudungnya aja sayang, kerudungnya yang dikeataskan itu diturunkan ya. Oke, sudah rapi semuanya? Oke, kalau sudah rapi boleh duduk kembali. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tadi kita membacakan doa sama-sama, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Tidak ada yang mengantuk lagi, tidak ada yang mengobrol lagi ya. Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke. Nih, sebelum ibu masuk ke materi inti, ibu akan mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa nak? Nindi. Kenapa Nindi? Sakit apa? Sakit demam. Sudah berapa hari? Oh, tidak tahu. Selanjutnya siapa lagi yang tidak hadir? Rohman. Kenapa Rohman? Sakit juga. Sakit apa? Sakit demam juga. Zikri, kamu dekat ya, dekat dengan Rohman. Sudah berapa hari dia sakit nak? Sudah 3 hari. Sudah lama ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Putri. Putri kenapa nak? Sakit juga. Masya Allah, banyak yang sakit ya. Oke, selebihnya masuk semua ya. Oke, kita doakan teman-teman kita yang hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa segera kembali belajar bersama-sama dengan kita. Al-Fatihah. Baik, hari ini kita belajar apa? Ada yang sudah membaca di buku paketnya? Belum? Oke, tidak apa-apa. Nah, sebelum ibu masuk ke materi inti, ibu akan memberitahu tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama,
Ibu harap kalian paham ya, kalian mampu memahami apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu mempraktikkan ya, mempraktikannya atau menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, Ibu harap kalian mampu membiasakan ya hal yang akan nanti Ibu sampaikan. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, Ibu harap kalian mampu memahami. Yang kedua, mampu menerapkan. Dan yang ketiga, mampu membiasakan ya. Oke, paham? Maka dari itu kalian harus fokus ya. Harus fokus. Coba pandangannya ke depan semuanya ya. Tidak ada yang mau ngobrol lagi. Oke. Oke, sebelumnya itu di belakang tuh ada lagi yang mengobrol. Sudah nak ngobrolnya? Udah, oke, perhatikan lagi ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang adab membaca apa? Membaca Al-Quran. Nah, apa sih adab membaca Al-Quran itu? Ada yang tahu? Oke. Adab menurut bahasa artinya tata krama atau sopan santun atau suatu keharusan atau juga bisa dikatakan hal-hal yang harus dilakukan. Sedangkan Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan. Bahasa Arabnya qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, artinya tadi bacaan. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah sebuah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Pinter ya. Apa tadinya Al-Quran? Kalam Allah. Pinter. Jadi adab membaca Al-Quran adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran atau juga tata krama dalam membaca Al-Quran ya. Nah, dasar membaca Al-Quran ada dalam surat Al-Alaq ayat pertama yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah oleh kalian wahai umat muslim bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah yang Maha menciptakan. Tuh, selain itu juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Oke, bisa dilihat yang bawa mushaf, boleh dilihat. Siapa yang mau membacakan? Marwah? Oke, boleh. Ya, taib. Ahsanti, bagus sekali. Makhrijul hurufnya juga pas. Ibu ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mohon maaf, tadi Ibu salah menyebutkan ayatnya ya nak. Itu ayat 2, bukan ayat 186. Nah, tahu tadi ayatnya hafal semuanya? Ya, zalikal kitabu, itu adalah kitab, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Semua isinya, semua bacaannya itu penuh makna, ada maknanya ya. Hudan lil muttaqin. Nah, itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fiha hudan lil muttaqin. Itu merupakan kitab yang di dalamnya itu tidak ada keraguan sama sekali, dan itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu pengertian Al-Quran. Baik, langsung saja kepada poin inti, ada membaca Al-Quran. Bukunya sudah dibuka semua? Oke, buka dulu ya halaman 64 ya, buku paket halaman 64. Yang pertama itu ada suci ya. Adab membaca Al-Quran yang pertama harus suci.
Kenapa sih Bu harus suci? Maksud suci itu apa? Nah, suci adalah toharatun, ya, artinya terlepas dari najis, baik najis yang kecil, yang sedang, apalagi yang besar, ya, atau yang perempuan nih suci dari hadasnya hadas misalnya haid atau nifas. Nah, itu terlepas dari semua itu dikatakan suci. Nah, kemudian syarat yang kedua, coba Ananda Moren sebutkan syarat yang adab yang kedua. Apa nak? Pintar. Isti'azah. Nah, sudah pernah mendengar belum kata isti'azah? Belum ya? Oke, isti'azah kata lainnya yaitu ta'awuz. Nah, ta'awuz pasti sering mendengar ya? Betul. Ta'awuz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Jadi ada membaca Al-Qur'an yang kedua itu membaca isti'azah, yaitu membaca ta'awuz. Kemudian yang ketiga, yang ketiga coba lihat di bukunya. Yang ketiga apa? Yang ketiga tartil, betul. Nah, tartil adalah pelan-pelan atau membaca Al-Qur'annya itu tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru. Nih, di bulan Ramadan ini pasti kalian kan punya target ya. Mungkin ada nih yang punya target 1 bulan ini harus khatam 10 kali gitu ya misalnya. Tapi membaca Al-Qur'annya itu tidak tartil. Itu baik tidak? Kurang ya, itu kurang baik. Karena nih adab membaca Al-Qur'an yang ketiga itu harus tartil. Tartil itu apa tadi artinya? Pelan-pelan bacanya, tidak usah terburu-buru. Yang penting makhorijul hurufnya jelas ya, tajwidnya juga dipakai ya. Jadi membaca Al-Qur'annya itu bisa sempurna. Kemudian syarat yang keempat, syarat yang keempat itu adalah khusyuk. Apa sih khusyuk itu? Ada yang tahu maknanya? Oke, khusyuk adalah fokus ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an itu kita sebisa mungkin harus khusyuk. Khusyuk itu fokus dengan bacaan kita, khusyuk dengan maknanya ya. Jangan lagi baca Al-Qur'an tiba-tiba keingetan, wah nanti buka sama apa nih, sahur sama apa nih, nanti ngebuburit kemana nih. Jangan ya. Kalau lagi membaca Al-Qur'an atau tadarus bisa mungkin kita harus khusyuk ya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima apa nak? Yang perempuan tadi ada yang mau menjawab apa? Pintar, indah. Nah, apa sih Bu indah itu? Apakah Al-Qur'annya harus indah gitu ya? Apakah mukenanya nih untuk perempuan harus indah? Atau yang laki-lakinya mungkin pokoknya harus indah ketika baca Al-Qur'an? Bukan ya, bukan dari segi pakaiannya, akan tetapi dari suara ya, nada kita membacakan Al-Qur'annya itu harus yang paling indah. Jangan sampai nih kita membacakan Al-Qur'an tapi nadanya itu sama kayak lagi manggil temen yang jauh gitu, teriak-teriakan. Jangan, tidak boleh ya, itu tidak ada adab. Jangan juga tergesa-gesa tuh seperti tadi, lemah lembut tapi jelas ya. Jadi ada membaca Al-Qur'an tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama Moren ibu perhatikan tadi, ngantuk banget nih dari tadi. Suci. Yang kedua Muhammad, ya betul, isti'azah. Yang ketiga tartil, perempuan nih. Irna apa nak? Tartil. Yang keempat khusyuk. Yang kelima indah. Nah, jadi ada membaca Al-Qur'an itu ada 5 ya. Nih kalian harus mampu memahami ini ya. Oke, sudah paham sampai sini? Oke, baik. Ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke. Selanjutnya keutamaan membaca Al-Qur'an. Ada yang tahu tidak keutamaan membaca Al-Qur'an? Iya betul. Yang pertama
mendapat pahala itu yang paling umum ya, yang paling global. Kemudian selain itu ada lagi yang tahu keutamaan membaca Al-Quran? Mendapat syafaat di hari akhir, pinter. Kemudian ada lagi yang tahu? Mendapat, iya betul, mendapat tempat di surga. Jadi keutamaan membaca Al-Quran itu setidaknya tadi tuh ada 3 yang disebutkan teman-teman. Yang pertama mendapat pahala, yang kedua mendapat syafaat dari Allah, yang ketiga mendapat tempat di surga, pintar. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya lagi nih kepada Ananda Zikri. Oh, Zikri tidak masuk. Oke, berarti kalian fokus. Nah, berarti Ibu tanya kepada Ananda Cinta. Cinta. Apa sih yang dimaksud Al-Quran tadi, Nak? Al-Quran adalah kalam Allah, pintar, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, pintar. Oke. Yang lain? Ada yang mau bertanya atau Ibu yang mau nanya lagi nih? Cukup? Oke, cukup ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview sedikit ya. Tadi materi yang sudah kita bahas mengenai adab membaca Al-Quran. Nih adabnya ada 5, kalian bisa baca lagi di buku ataupun di depan. Ini harus kalian pahami semuanya, kemudian kalian praktikan dan juga kalian lakukan dan biasakan ya. Paham? Paham. Oke. Nah, ada yang mau menyimpulkan sekarang? Ya, coba Ananda Akeno. Betul, ada 5 kemudian. Ya, betul. Oke, baik. Good job Akeno. Selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke, baik. Semuanya berarti Ibu anggap sudah paham ya. Alhamdulillah. Ibu cukupkan sampai sini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, bukunya dimasukkan dulu ke tasnya masing-masing. Sudah? Oke, baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.